Selamat siang, saya Dr. Martin Leman, spesialis anak, alumni Pangudi Luhur 93. Kali ini saya mau sharing soal beberapa hal tentang masuk fakultas kedokteran yang biasanya menjadi pertanyaan dari teman-teman SMA ataupun para orang tua murid yang anaknya mau masuk ke SMA. Yang pertama biasanya menanyakan mengenai tes masuk. Tes masuk di Fakultas Kedokteran agak berbeda dengan beberapa jurusan lain. Tapi kalau untuk jalur SNMPTN maupun SBMPTN biasanya sama aja. Tes akademiknya sama, tidak berbeda dengan fakultas lain. Hanya saja biasanya Fakultas Kedokteran akan meminta tes fisik, dalam arti tes buta warna, bebas buta warna. Kemudian tes pendengaran, ada beberapa fakultas yang meminta tes pendengaran. Dan ada juga yang meminta tes kepribadian atau tes psikologi. Ada juga yang meminta tes bebas narkoba belakangan ini. Tapi itu tidak seragam antara satu dengan yang lain. Tapi yang hampir menjadi syarat mutlak adalah tes buta warna. Karena seorang yang buta warna biasanya tidak bisa masuk ke fakultas kedokteran maupun farmasi. Yang lain ada juga beberapa fakultas yang biasanya meminta calon mahasiswanya membuat motivation letter atau essay yang memuat motivasi menjadi masuk fakultas kedokteran. Karena memang fakultas kedokteran ini fakultas yang masa pendidikannya lama, 4 tahun untuk sarjana kedokteran dan 2 tahun masa kepanitraan atau koas. Jadi biasanya akan diusahakan yang masuk memang benar-benar memiliki motivasi yang baik dan dapat bertahan sampai selesai masa pendidikannya. Kembali ke soal tes masuk, biasanya sama, akademiknya tidak berbeda dengan fakultas bidang eksakta, namun ada beberapa tes tambahan itu. Berikutnya tentang kuliah di kedokteran. Kuliah di kedokteran itu cukup lama memang, ada 4 tahun sebagai gelar sarjana, yaitu sarjana kedokteran. Kemudian dilanjutkan 2 tahun masa kepanitraan atau kalau istilah sehari-harinya masa koas. Nah, di 4 tahun yang pertama modelnya masih kuliah atau dengan praktikum, di mana sistem kuliahnya agak berbeda dengan fakultas lain karena menganut sistem blok. Jadi ada modul-modul yang dari semester 1 akan diselesaikan sampai dengan semester 8. Ada yang ada praktikumnya, ada yang nggak ada. Nah, sistem blok ini tidak bisa dipisah-pisahkan sehingga memang sistemnya seperti paket. Jadi di sini berbeda dengan kuliah di fakultas lain yang ada SKS-nya, kalau di kedokteran tidak ada, tetapi paket. Ujiannya juga ujian paket, biasanya mengikuti sistem blok modul tersebut. Nah, biasanya yang menjadi kendala kalau di mahasiswa kedokteran itu adalah beban belajarnya yang dirasa cukup banyak atau berat. Sebetulnya prinsipnya yang paling penting adalah tidak belajar secara dadakan. Karena biasanya kalau satu pelajaran tertinggal, maka ketika pelajaran berikutnya dia akan mengalami kesulitan untuk mengerti. Jadi kuncinya sebetulnya adalah mengikuti pelajaran secara kontinu, konstan, tidak kebut semalam. Biasanya akan bisa dihadapi, dijalani dengan baik. Nanti setelah selesai 8 semester akan ada wisuda sebagai sarjana kedokteran dan gelar sarjana sudah diperoleh. Dilanjutkan masuk ke periode kepanitraan atau koskap atau disebut juga periode klinik. Nah, di sini mahasiswa kedokteran itu sudah kuliah dan praktek, lebih dominan praktek. Artinya praktek nanti akan terbagi-bagi dalam kelompok kecil dan mengikuti rotasi modul bersama masing-masing departemen yang dijalani. Misalnya dia ada di departemen bedah 10 minggu, dilanjutkan 10 minggu di departemen penyakit dalam, dan seterusnya sampai lengkap, dan itu biasanya sampai 2 tahun. Nanti akan ada ujiannya lagi setelah selesai yang disebut UKM PPD, ujian
kompetensi mahasiswa program profesi dokter yang sifatnya nasional. Setelah lulus ujian itu baru dia boleh menyandang gelar dokter. Tapi untuk praktek dia masih harus menjalani yang disebut masa internship. Saat ini internship berjalan 1 tahun dan di daerah yang ditentukan atau ada sistem pembagiannya. Tapi sistem pengaturan internship maupun ujian ini memang cenderung ada perubahan, diperbaiki dari tahun ke tahun. Jadi tidak sesuatu yang sifatnya tetap, mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan berubah lagi, tetapi ya saat ini demikian. Jadi tahapan singkatnya adalah 4 tahun preklinik, 2 tahun tahap klinik atau close-up, dilanjutkan ujian nasional, dilanjutkan internship, dan baru setelah itu bisa praktek mandiri sebagai dokter umum. Oke, berikutnya tentang karir setelah menjadi dokter umum. Menjadi dokter umum tidak selalu menjadi dokter praktek. Ada juga jalur yang mengambil ke pengembangan karir sebagai non-klinisi, atau istilah non-klinisi adalah yang dimaksud dokter tidak praktek. Biasanya mereka mendalami misalnya manajemen rumah sakit, pengembangan industri farmasi atau alat kesehatan, atau di asuransi juga bisa, atau menjadi staf pengajar untuk ilmu-ilmu dasar di fakultas kedokteran, misalnya staf bagian biologi, biokimia, histologi, dan sebagainya. Nah, sedangkan yang mengambil jalur klinik atau jalur profesi praktisi biasanya akan melanjutkan menjadi dokter spesialis. Nah, untuk menjadi dokter spesialis harus menjalani masa pendidikan lagi, rata-rata lamanya 4 tahun. Cuman syarat dan sistem pendidikannya antara spesialis yang satu dengan yang lain tidak sama. Jadi ini dapat dipelajari atau dilihat lagi ketika akan melanjutkan, bisa melihat persyaratan dan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya. Namun banyak juga teman-teman yang ketika lulus dokter umum belum dapat memutuskan memilih spesialisasi apa, dan ini memang hal yang lumrah. Jadi biasanya dalam masa praktek sebagai dokter umum, entah dalam internship maupun dalam praktek mandiri atau praktek di rumah sakit, ia akan lebih mengerucutkan pilihan bidang yang akan didalami, dan ini sangat lebar, sangat bervariasi macamnya, dan kebanyakan baru akan dapat memutuskan setelah dia menjalaninya sedikit demi sedikit, sehingga dia merasakan memang itu bidang yang ia minati atau bukan. Bahwa ada seseorang yang sejak fakultas kedokteran awal kuliah dia sudah dapat memilih, itu bagus sekali, tapi juga banyak yang memang belum bisa memutuskan karena belum mendalami bidang itu secara lebih jauh. Biasanya orang ketika mendengar istilah kedokteran atau mahasiswa kedokteran akan berpikirnya dia harus belajar terus panjang hari, tidak punya waktu untuk kegiatan lain-lain. Ada benarnya, ada kurang benarnya juga, karena memang beban akademik yang harus dipelajari di fakultas kedokteran itu jauh lebih banyak ketimbang fakultas lain. Dan ini diusahakan selesai tepat waktu, sehingga tidak heran kalau jadwal kuliahnya lebih padat dan ujiannya lebih sering dan waktu belajarnya lebih banyak. Tapi sebetulnya tidak berarti dia tidak bisa memiliki sosialisasi atau kegiatan lainnya. Sebagian besar masih bisa. Problemnya adalah dia bisa membagi waktu atau tidak. Kalau pengalaman saya sendiri yang menjadi masalah adalah kita ketika kuliah tidak begitu memperhatikan sehingga membutuhkan waktu ekstra lagi untuk mengulang pelajaran itu. Nyatanya banyak teman-teman yang bisa aktif di kampus sebagai mahasiswa kedokteran, tapi dia juga masih punya banyak kegiatan di luar kampus, di luar kegiatan akademik, dan itu bisa berjalan baik-baik aja. Jadi kuncinya bisa membagi waktu aja sih. Bahwa ia memiliki kecepatan belajar yang berbeda, pasti setiap orang berbeda, tapi bukan tidak mungkin mahasiswa kedokteran itu juga memiliki banyak kegiatan lain.